Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pernyataan Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi yang mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah tidak ada yang ke kuburan Rasulullah untuk minta-minta atau untuk bertawassul. Jadi menurut Ustadz Wahabi Yazid Jawas bahwa tawassul di kuburan adalah perbuatan syirik dan orang yang melakukannya adalah kafir atau keluar dari Islam. Bahkan lebih kejinya, Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi ini menuduh atau melabeli orang yang bertawassul di makam para aulia, di kuburan orang-orang soleh dengan kuburiyun atau dengan penyembah berhala. Jadi menurut Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi dan Ustadz-Ustadz Wahabi yang lainnya mengatakan bahwa umat Islam yang datang ke kuburan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawassul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal itu, menurut para Wahabi, umat Islam tersebut menyembah kuburan, meminta kepada kuburan, padahal kenyataannya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Ustadz Wahabi termasuk Ustadz Yazid Jawas sebagaimana dikutip videonya di depan tadi, dia mengatakan tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang tawassul di kuburan Nabi, yang datang ke kuburan Nabi lalu minta-minta atau bertawassul kepada Nabi, nggak ada, kata Ustadz Yazid Jawas. Artinya memang tidak ada contoh dari sahabat Rasulullah dan juga ulama salaf yang bertawassul di kuburan Rasulullah, di kuburan orang-orang soleh. Nah, tanggapan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami menegaskan bahwa Ustadz Yazid Jawas ini kurang baca, kurang referensi, kurang belajarnya. Karena dalam riwayat yang sahih dijelaskan bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kuburan Nabi dan minta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita lebih paham tentang tawassul dan tentang menyembah, kami di sini tampilkan satu contoh tentang tawassul kepada kuburan orang soleh atau bertawassul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita datang ke kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah hajatku dengan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ya Allah, kabulkanlah hajatku dengan barokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh tawassul kepada Rasulullah yang sudah meninggal atau contoh tawassul kepada orang-orang soleh. Kira-kira kalau kita berdoa seperti ini, apakah masih dianggap sebagai penyembah kuburan? Jelas di sini bukan penyembah kuburan, bukan menyembah kubur, tetapi langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul dengan Rasulullah atau bertawassul dengan orang-orang soleh. Dan ini sudah dilakukan oleh ulama salaf dan juga oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pernyataan Yazid Jawas Al-Wahabi yang mengatakan bahwa tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang datang ke kuburan Rasulullah dan bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas pernyataan Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi ini dusta, bohong, fitnah terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa ada sahabat Rasulullah yang tawassul kepada Rasulullah yang sudah meninggal, tawassul kepada di samping kuburan Rasulullah. Ada riwayatnya dan sahih. Lalu jika ada riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah tawassul di makam Rasulullah, di kuburan Rasulullah, apakah
ustadz-ustadz Wahabi, syekh-syekh Wahabi, orang-orang Wahabi seperti Yazid Jawas ini berani mengatakan bahwa sahabat Rasulullah adalah kuburiyun, sahabat Rasulullah adalah penyembah kubur. Apakah berani dan apakah masih berani ente para Wahabi mengatakan bahwa orang yang tawassul di makam orang soleh itu sebagai kuburiyun atau sebagai penyembah kubur? Jika masih berani, berarti ente para Wahabi bukan pengikut ulama salaf, bukan pengikut sahabat Rasulullah, tetapi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Wahabi. Lalu mana riwayat yang mengatakan bahwa sahabat Rasulullah itu datang ke kuburan Rasulullah dan meminta doa kepada Rasulullah atau bertawassul kepada Rasulullah? Keterangannya salah satunya ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Dijelaskan an Malik dari Malik, qala asoban nasa, menimpa manusia kohtun zaman paceklik fi zaman Umar bin Khattab, pada masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Faja'a rajulun, maka datanglah seorang laki-laki ila kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istaskillah, minta hujanlah kepada Allah li ummatika, untuk umatmu, fa innahum qad halaku, karena sungguhnya umatmu telah binasa. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendatangi laki-laki tadi fil manamih, di dalam mimpi. Faqalah i'ti Umar, maka Rasulullah di dalam mimpi tersebut berkata, datangilah Umar, fa'akrihu minnis salam, maka lalu bacakanlah dariku untuk Sayyidina Umar sebuah salam. Wa akhbirhum annahum muskun, dan berilah kabar kepada umat bahwa mereka akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila akhirih. Ini kisah atau riwayat yang menjelaskan bahwa ada salah satu sahabat Rasulullah yang datang ke kuburan Rasulullah lalu berkata kepada Rasulullah yang sudah meninggal, yang sudah ada di dalam kubur, ya Rasulullah, istaski Allah li ummatika, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu. Nah, riwayat ini menurut Al-Imam Ibnu Katsir, hada isnadun sahihun, riwayat ini sanadnya sahih, artinya bisa dibuat pijakan, bisa kita ambil untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Ini sahabat Rasulullah ya, yang bertawassul kepada kuburan Rasulullah atau kepada Rasulullah yang sudah meninggal di samping kuburan Rasulullah. Lalu apakah sahabat Rasulullah ini kuburiyun atau penyembah kubur? Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, ternyata riwayat tadi yang mengatakan bahwa sahabat Rasulullah itu datang ke kuburan Rasulullah juga ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, kitab yang mensyarahi Sahih Bukhari, dan kitab ini kitab terbaik di dalam mensyarahi Sahih Bukhari. Di sini dijelaskan begini, warawa bin Abi Syaibah bi isnadin sahihin. Bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Berarti riwayat yang mengatakan bahwa sahabat Rasulullah itu bertawassul di samping kuburan Rasulullah kepada Rasulullah itu disahihkan oleh ulama ahli hadis yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Di sini ada tambahan penjelasan bahwa sahabat yang bermimpi Rasulullah dan sahabat yang datang ke kuburan Rasulullah dan bertawassul kepada Rasulullah dan memohon dan meminta kepada Rasulullah agar memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah Bilal bin Al-Harith Al-Muzani, ahadus sahabah, salah satu sahabat Rasulullah. Berarti Yazid Jawas itu dusta, bohong, fitnah terhadap sahabat Rasulullah. Karena sahabat Rasulullah ternyata ada yang bertawassul, ada yang datang kepada kuburan Nabi. Lalu Yazid Jawas dengan petantang petenteng, sok tahu, lalu mengatakan gak ada tuh sahabat Rasulullah yang datang ke kuburan Rasulullah bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal. Dan ini kan fitnah, sengaja atau tidak sengaja, dan mudah-mudahan gak sengaja, biar tidak memfitnah atau tidak berdusta atas nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya coba kita lihat dari pendapat ulama salaf, yaitu Al-Imam
Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab Umdah Al-Qari, Syarah Sahih Bukhari itu dijelaskan tentang fatwa Imam Ahmad bin Hambal. Dijelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan boleh mencium kuburan dan mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencium kuburan Rasulullah itu untuk apa ya? Untuk tabarruk, untuk mendapatkan barokah. Mencium mimbar Rasulullah itu untuk apa? Ya untuk bertabarruk, untuk mendapatkan barokah. Karena mimbar adalah mimbarnya Rasulullah dan kuburan adalah kuburan Rasulullah. Apakah Wahabi berani mengkafirkan, mensyirikkan orang yang mencium kuburan, orang yang mencium mimbar Rasulullah? Kalau mereka mengkafirkan, berarti mereka mengkafirkan ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya juga ada di dalam kitab Tarikhul Islam lil Imam Adz-Dzahabi. Ada kitab namanya Tarikhul Islam, Sejarah Islam, karya Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini setahu saya itu murid dari Syekh Ibnu Taimiyah dan termasuk salah satu ulama yang diikuti atau bahkan diagung-agungkan oleh para Wahabi. Coba kita lihat bagaimana perilaku Al-Imam Adz-Dzahabi di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan bahwa Imam Adz-Dzahabi itu mengadu kepada Nabi yang sudah wafat dan di makam Rasulullah, di kuburan Rasulullah. Jadi di sini ada sebuah cerita bahwa suatu ketika Imam Adz-Dzahabi itu sedang lapar, ya, sedang kelaparan, dan kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi ini pada waktu Isya itu mendatangi kuburan Rasulullah, mendatangi makam Rasulullah. Wa qultu, lalu kemudian aku berkata, kata Imam Adz-Dzahabi, ya Rasulullah alju, wahai Rasulullah saya lapar, kami lapar, begitu kata Al-Imam Adz-Dzahabi di samping makam Rasulullah, di samping kuburan Rasulullah. Tidak lama dari itu kemudian datanglah seseorang membawa makanan dan diberikan kepada Al-Imam Adz-Dzahabi dan orang yang bersama Al-Imam Adz-Dzahabi. Orang ini berkata bahwa dia itu didatangi oleh Rasulullah di dalam mimpinya dan meminta untuk membawa sesuatu kepada orang yang ada di kuburan Rasulullah. Ini namanya kuburan Rasulullah adalah kuburan atau makam yang keramat. Ketika berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.